Halo guys, hari ini kita bakal bahas gimana rasanya kemarin naik ekonomi yang new generation. Jadi kemarin itu kami naik kereta Dharma Wangsa Express gerbong new generation dari Surabaya Pasar Turi ke Jatinegara, ke Pasar Senen gitu. Tapi kami turun di Jatinegara. Nah itu kami naiknya tanggal 7 November. Awalnya itu kami menaik dari Malang, tetapi pas hari H-1 ya, tiketnya udah habis. Jadi tinggal yang termurah itu dari Surabaya 370.000, dia itu ekonomi new generation, dia paling murah, tapi dia udah ekonomi yang gerbong baru. Nah, kita bahas dulu dari awal. Pas di Surabaya Pasar Turi itu ternyata gimana stasiunnya? Bagus sih, udah berbeda banget dari stasiun lama. Jadi udah direnovasi. Untuk stasiunnya sih bagus ya, tapi yang kemarin tuh kami naik jam 11-an gitu Malam, pokoknya jam 11 sama. Nah, itu naiknya itu ada fasilitas face recognition. Iya. Jadi kita cuma di depan gerbang gate itu tunjukin muka ke layar itu kayak Udah kedetek dia. ya, jadi kayak paspor elektronik gitu yang kita di gate-nya itu auto gitu, cuma tinggal nunjukin muka, dia otomatis ngenalin, oh ini penumpangnya gitu, terus gerbangnya bakal kebuka. Jadi gak perlu keluarin KTP, dompet atau apa gitu-gitu lagi. Nah, untuk bisa dapatkan fitur itu daftarnya di aplikasi KAI Akses. Nanti daftar pakai muka juga di situ. Jadi kita SID. ya kita udah daftarin muka ke sistem. Jadi sistemnya bakal ngenalin kita sekali aja gitu. Itu fiturnya membantu sih. Cukup canggih juga untuk itu. Kemarin misalnya di kereta luar negeri belum ada sih yang kayak gitu ya. Untuk yang kedua, nah selanjutnya kita masuk ke dalam gerbongnya sendiri. Untuk gerbongnya sendiri sih masih terasa baru ya, bersih dan perbedaannya itu pertama kursinya itu udah satu arah semua, nggak kayak ekonomi yang lama. Jadi dia keretanya ke arah Jakarta, karena ya ini menuju Jakarta, kursinya juga ke arah Jakarta semua. Terus dia itu udah tebal gitu, nggak tipis lagi, dan dia bisa dimiringin, di recline gitu. Dan memang ya untuk fasilitasnya itu nggak selebar eksekutif untuk jalan terkusir, tapi udah mencukupi ya. Ada colokan juga, tapi tidak ada meja untuk bekerja, untuk makan gitu. Menurut lo gimana untuk pengalaman naik ekonomi di Indonesia untuk gerbong dan kursinya? AC-nya gimana? AC-nya kedinginan pas? Bagus sih, pas. Pas AC-nya pas, nggak kedinginan ya. Gerbongnya juga bagus, maksudnya udah bener upgrade lah dari dulu. Nah terus kursinya tuh menurut gua worth it sih, dengan harga segitu, dengan harga murah daripada yang zaman dulu gitu loh. Tapi minusnya nggak ada buat kita makan aja gitu, beda banget lah perbedaannya. Kalau menurut gua hal yang bisa diimprove dari gerbongnya itu, kalau kita kemarin kan nanti kita bakal ngebahas juga ketika kami naik kereta di Malaysia, itu gerbongnya itu antara satu gerbong ke gerbong lain, kalau mau pindah misalnya mau ke gerbong makanan atau mau explore gitu, apa coba? Apa yang mau gue bahas? Ya. Apa? Makanan. Enggak, minusnya ya fasilitas gerbongnya. Fasilitas gerbongnya yang menurut gua kurang daripada kereta Malaysia itu. apa? Oh, dari ya yang mau gua bahas itu adalah pintunya. Jadi pintu di gerbong, Oh iya cok, pintunya new generation itu masih harus kayak manual gitu, terus ditutup manual. Kalau nggak ditutup ya nanti bakal kebuka sendiri, orang yang duduk deket pintu itu bakal keganggu gitu. Jadi tidak otomatis ya. Kalau sementara di Malaysia itu dia ada tombol gitu, kebuka touchscreen otomatis gitu lah guys ya. Terus dia bakal ketutup otomatis juga. Kita nggak tutup sendiri, nggak tutup manual. Jadi kalau ini gerbongnya ini walaupun baru ya, tapi dia pintunya belum otomatis. Jadi itu bisa untuk poin perbaikannya. Kalau untuk toiletnya sendiri menurut gua sih udah bersih sih, udah di atas rata-rata sih, bersih, wangi, dan selama perjalanan 10 jam itu rata-rata itu ya ada petugas yang untuk ngecek dan bersihin, bersih aja sih. Dan untuk tisu gitu-gitu juga masih tersedia aja. Nah, untuk kayak toilet dan fasilitas lain dari gerbong menurut lu gimana? Toilet bagus sih, maksudnya nggak kotor, bagus. Terus fasilitas lainnya tuh yang menurut lu kayak ada perlu diimprove atau ya bagus dari gerbong baru ini apa? Perlu diimprove itu sih kursi menurut
kursi, toilet. Kalau Oh, toilet mejanya kurang ya. Heeh. Walaupun ekonomi ya. Ya udah, bikin maksudnya langsung lengkapin aja gitu ya. Iya. Maksud lu, menurut lu jadi ekonomi itu walaupun dia ekonomi doang masih butuh meja untuk kita makan ya, buat makan. Kalau nggak kita misalnya ada kerjaan bawa laptop gini-gini kan bisa dipasang di situ, bisa ditaruh di situ. Plusnya pasti ada casan. Itu menurut gue sih itu bener plus banget, soalnya tuh orang 10 jam terus main HP terus kan pasti butuh charge. Nah jadi itu plusnya, jadi ada colokan gitu. Itu Nah. bagusnya sih di kereta ekonomi itu. ya. Kalau menurut gue juga meja itu walaupun ya rasanya ya kalau misalnya buka laptop gitu-gitu kerja ya udah upgrade ke bisnis aja gitu-gitu. Tapi kan kalau makan itu orang yang naik ekonomi juga butuh makan Iya, kan? Apalagi mereka jual makan juga kan. Hmm. Nah, kalau misalnya udah beli makan gitu-gitu, ya kan at least disediakan meja untuk taruh makanannya Iya. gitu. Kalau misalnya duduk sendiri, nggak duduk sama temen gitu kan, nggak bisa. Masih bisa. Ya nggak bisa, maksudnya ditaruh tempat duduk kita, ya kan sempit. Kalau taruh di tempat samping kan kita akan orangnya juga gitu masa tiba-tiba naruh. Iya. Jadi ya kita bahas setelah itu berarti makanannya. Nah untuk makanannya sendiri sih yang unggul itu untuk makanannya dari aplikasi KAI Akses itu kalau kita tunjukin tiket kita ada kode booking yang gitu sama kursi kita itu bisa pesen langsung ke kursi kita makanannya. Bahkan kalau misalnya ada orang lain buka aplikasi KAI Akses dia tahu kodenya sama nomor bookingnya sama kursi kita, dia itu bisa pesenin kita makanan gitu. Nah itu cukup canggih sih, dan itu ya masih di kereta di Malaysia kemarin belum ada sih kalau untuk yang itu ya. Kita malah datang ke sana, Iya. nggak bisa pesan langsung lah. Untuk kedatangannya sih sekitar 15-20 menit sih datangnya ya. Karena dia juga sambil jualan guys, maksudnya nggak bener langsung nganterin ke kita. Jadi dari gerbong ke gerbong, apalagi kita itu dari misalnya kita di ujung gerbong ujung, nah itu tempat bar makanannya itu di ujung juga. Jadi itu menurut kita sih jauh juga sih. Jadi ya benar 10 menit 20 menit paling lama 20 menit. Paling Jadi lama. ada 3 opsi Apa untuk tuh? mau makan di kereta yang ini, kereta New Generation ini. Harusnya semua kereta KAI di Indonesia sama sih opsinya ya. Pertama yaitu yang bisa pesen ke tempat kursi kita. Kedua kan mereka yang keliling. Ya. Ketiga kita yang ke gerbong. Dan Nah. di situ ada tempat makannya juga guys. Ya jadi kalau misalnya harus banget nih buka laptop atau harus banget nih makan yang ada mejanya, ya paling ke situ. Tapi di situ kemarin itu cuma ada 4 meja ya. 4 meja, nggak, maksudnya nggak ramai sih, nggak banyak meja, 4 meja doang. Jadi kita tuh lagi hoki aja guys, maksudnya lagi beruntung soalnya di sana sepi. Ya, kita jam 4 pagi sih kayaknya di situ. Jam 4 pagi, jam 5 pagi. Iya, jadi ya kalau misalnya siapa tahu lagi orang-orang pada mau ke situ semua ya karena cuma 4 meja itu bakal penuh gitu. Dan juga ya sebenarnya sih etikanya sih di situ juga nggak boleh buka laptop lama-lama gitu-gitu kalau orang lagi padat, kan orang lain mau makan juga ya. Iya. Tapi waktu itu sih cuma Kita kami sendiri. aja di situ ya. Jadi kita lama sih. Iya, karena ya memang jam 4-5 pagi gitu. Jadi minusnya itu untuk gerbongnya menurut tuh perlu diperbanyak mejanya lagi, atau melihat keadaan kemarin itu ya sebenarnya udah cukup 4 menurut lo? Sebenarnya udah cukup sih, karena kan itu disediain buat tempat makan, bukan buat tempat ini. Makan paling berapa lama sih? Ya paling lama 20 menit, 25 menit lah kalau makan. Itu sih. Jadi ya menurut dia juga orang-orang KAI sih menurutnya pemikirannya ya udah ini cuma buat tempat makan, jadi nggak usah diperbanyak gitu. Ini kan bukan resto. Terus untuk variasi makanannya itu gimana menurut lo? Kalau menurut gue ya variasi makanannya itu mungkin bisa diimprove lagi ya. Misalnya ada menu-menu yang best seller nih di KAI kayak nasi goreng Parahyangan gitu. Dia itu dari Surabaya itu ada beberapa doang. Pas di tengah mau mesen habis. Iya, itu kita udah nungguin pagi ya. Iya. Nungguin pagi tuh. Jadi ternyata di Semarang itu restock lagi pas di Semarang. Tapi pas dicek di aplikasi KAI Akses, dia itu nggak ada restock. Iya. Ternyata stok di aplikasi sama stok di sana itu nggak update 100%. Jadi Nggak yang sama. paling update itu langsung ke gerbong makanan untuk menanyakan itu. Offline. Ya, jadi pas kami ke situ jam 4 pagi itu
ternyata nasi goreng Parahyangan itu tadi restock untuk di Semarang. Tapi cepat banget habisnya. Ya tapi udah habis lagi gitu. Jadi ya untuk menu-menu bestseller gitu sih harusnya bisa diimprove lagi. Dan ya sebenarnya variasinya mencukupi ya, kayak bahkan ada kolaborasi dari Solaria gitu-gitu. Iya. Tapi ya untuk stoknya aja, apalagi yang bestseller gitu dia sering sold out gitu. Nah untuk variasinya gimana menurut lo? Apa minuman makanannya itu ada yang kurang atau gimana menurut lo? Kayak kurang banyak apa yang menurut lo kayak harusnya ada ini nih gitu? Menurut gue sih apa ya? Gue sih pengen nyobain nasi Parahyangan sih. Nasi goreng Parahyangan. Iya. Mungkin Karena itu bestseller gitu ya, tapi dia sold out mulu ya. Iya, karena gue penasaran guys. Jadi kayak baru pertama kali lah naik kereta jauh kan. Jadi ya gue penasaran aja, pengen makan, pengen cobain recommendation dari Bang Jikri sendiri gitu. Pas kita udah tungguin ternyata habis. Ya mungkin dari pihak KAI-nya nanti bisa di restock banyak lah. Tapi nasi Padang pas gue kemarin cobain itu juga enak. Ya, nah Itu bener enak banget walaupun frozen food ya. Tapi itu enak sih, bener. Iya. Gila enak banget. jadi untuk itu kualitas makanannya itu menurut gua di atas rata-rata juga sih, enak sih. Iya. Ya menurut gua sih nggak semuanya frozen food ya. Misalnya nasi goreng Parahyangan itu kenapa dia cepat habis gitu, terus dari Semarang ada, dari dapur di sana ada gitu, berarti sebenarnya nasi goreng Parahyangan itu bukan frozen food gitu, tapi ya Langsung emang dibikin. dibuat langsung gitu, makanya dia nggak banyak stoknya mungkin ya. Tapi ya untuk rasanya itu nggak kayak frozen food, instant food gitu-gitu, tapi kayak beneran legit gitu lah, beneran enak sih untuk itunya. Nah untuk harga sih di atas rata-rata ya sebenarnya, tapi kan ini di kereta dan juga kayak ada servis kayak diantar, terus kayak nggak ada pilihan lain sih kalau di kereta gitu kan, kayak kalau mau ya udah keluar dari gerbong gitu-gitu, tapi ya Berapa untuk menit berhenti, doang. untuk berhenti di stasiun kan cuma Cepat beberapa menit gitu ya. Jadi ya karena pilihan yang terbatas juga wajar sih menurut gue untuk harganya ya. Untuk metode pembayarannya itu kalau kita mau makan di situ itu sebenarnya udah baik banget sih, maksudnya udah bisa QRIS. Dan untuk kartu gitu-gitu bisa kalau di KAI aksesnya, seingat gua enggak bisa nanti kita tunjukin screen recordingnya. Terus untuk cash juga harusnya bisa pasti gerbong sih, tapi di aplikasi enggak. Nah untuk selanjutnya itu on time-nya itu sih minim delay sih. Jadi untuk di Indonesia sebenarnya kita bagus-bagus sih untuk keretanya itu Nggak ada delay. ya minim delay sih. Nggak, kemarin kami coba di Malaysia gitu delay sampai 2 jam 3 jam sampai tiket kita bus hangus gitu ya. Bus hangus. Jadi kita harus pesen bus lagi, pesen tiket lagi, dan itu harganya nggak murah. Soalnya kita jauh coy itu buat ke busnya. Nah pas diminta pertanggungjawaban dari mereka juga katanya setelah 4 jam delay baru ada kompensasi. Iya, ini Kemarin cuma 2 jam 2 gitu. Tapi kan tetap tiket bus hangus gitu-gitu kan kita rugi juga gitu. Iya. Jadi menurut lu gimana perjalanan kita menggunakan kereta api ekonomi generasi baru kemarin? Menurut gue sih Worth it atau enggak? worth it sih dengan harga segitu, karena pertama nggak delay, kedua bangkunya udah upgrade, Udah nyaman lah gitu ya? udah nyaman, ketiga makanannya juga enak sih, dan keempat toiletnya bersih. Itu sih menurut gua paling Overall worth it ya? worth it menurut gua. Ya, menurut gue juga worth it sih. Walaupun dia lebih mahal ya lebih mahal lah daripada ekonomi yang lama. Iya. Tapi menurut gue itu udah nyaman gitu. Udah nyaman, udah bisa tidur nyenyak, udah bisa makan ngecas enak gitu, udah bisa ngecas gitu. Dan itu juga lebih murah daripada tiket bisnis atau eksekutif gitu. Jadi ya cobain cobain kereta api ekonomi generasi baru dari KAI. Terus coba kasih komen kalian, kita harus coba transportasi apa lagi nih. Terus komen juga entah trip kemana gitu yang menurut kalian itu menarik gitu ya. Kita bakal wujudin. Ya, jangan lupa like, Komen dan subscribe juga channel gua. Terima kasih. Terima kasih.